Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2. Ibu akan merangkum pembelajaran 3, 4, 5, dan 6. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa selesai. Anak-anak, pada masa pandemi ini, kalian harus tetap menjaga kesehatan. Dan jangan lupa selalu mencuci tangan untuk menjaga kebersihan. Dan jalankan selalu protokol kesehatan COVID-19. Siapa di antara kalian yang suka bermain layang-layang? Nah, sekarang Ibu tanya, bermain layang-layang sebaiknya di mana? Apakah kalian ketika bermain layang-layangnya di lapangan? Atau di jalan raya? Ya, sebaiknya kita kalau mau bermain layang-layang itu di lapangan ya nak ya, agar tidak mengganggu orang lain. Karena jika kita misalnya bermain layang-layang di tempat yang banyak orangnya, ketika kita menerbangkan layang-layang, nanti tali layang-layangnya bisa membahayakan orang lain. Nah, pada gambar berikut ini ya, kalian dapat melihat beberapa kegiatan ya. Kegiatan-kegiatan ini dapat membahayakan diri kalian, terutama yang berkaitan dengan sumber listrik ya nak ya. Nah, ini ada seorang anak yang lagi memanjat tiang listrik. Nah, ini sangat berbahaya nak ya, jika nanti listriknya bisa menimbulkan sengatan ya. Jadi kalian bisa disengat listrik, disetrum. Kemudian ini ada seorang anak ya yang berenang sambil menghidupkan alat elektronik ya, mendengarkan alat elektronik berupa mungkin radio ya atau tape recorder. Nah, ini juga membahayakan. Kenapa? Karena alat elektronik yang terhubung dengan listrik kemudian berdekatan dengan air itu juga bisa menimbulkan bahaya berupa sengatan listrik ya nak ya. Kemudian ada seorang anak yang lagi memanjat genteng untuk memotong daunan atau merapikan daun di pohon ya. Nah, ini juga berbahaya ya, karena dengan memanjat genteng nanti kalian bisa terjatuh kalau tidak hati-hati ya. Nah, kalian harus ingat ya, listrik apabila berdekatan dengan air itu bisa menimbulkan bahaya. Kenapa? Karena ya, jika listrik ini berdekatan dengan air, nanti akan menimbulkan sengatan listrik ya. Jadi kita bisa kesetrum apabila menyentuh air tersebut. Nah, sekarang kalian perhatikan barang-barang yang ada di rumah. Ya, barang-barang yang menggunakan energi listrik di setiap ruangan. Apakah ada kemungkinan bahaya yang ditimbulkan? Nah, kalau ada kemungkinan bahaya yang ditimbulkan, kalian segera meminta bantuan kepada yang lebih tua, kepada orang tua untuk memperbaiki supaya tidak menimbulkan bahaya. Contoh misalnya di rumah kita, di kamar mandi ya, di kebun, di kamar tidur, ruang keluarga, di dapur. Nah, ini barang-barang yang menggunakan sumber listrik di setiap ruangan tersebut, kalian perhatikan apakah ada kemungkinan untuk timbulnya bahaya ya. Jika ada, kalian
harus berhati-hati. Nah, bagaimana cara aman memanfaatkan energi listrik ya? Cara aman untuk memanfaatkan energi listrik dalam aktivitas sehari-hari. Ya, bagaimana apabila kita ingin menghidupkan peralatan listrik di rumah ya, sehingga tidak menimbulkan bahaya ya bagi diri kita. Nah, ini ada petunjuk menggunakan listrik dengan aman ya. Jadi, apabila ya kita ingin menggunakan listrik dengan aman, maka yang harus kita lakukan adalah mintalah bantuan orang tua ya saat menggunakan listrik. Kamu harus berhati-hati saat menyalakan atau memadamkan peralatan listrik supaya tidak tersengat aliran listrik ya. Pemakaian peralatan listrik ya, yang salah satunya juga dapat menimbulkan kebakaran. Bagaimana cara mencegahnya? Ya, caranya adalah gunakan petunjuk berikut. Menggunakan listrik yang aman itu seperti apa? Yang pertama, menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan kering. Ya, jadi tangan harus kering. Karena apa? Listrik apabila berdekatan dengan air itu akan menimbulkan bahaya, akan menimbulkan sengatan listrik ya. Yang kedua, tidak mencolokkan banyak steker dalam satu stop kontak ya. Jadi stekernya cukup satu saja, jangan banyak-banyak ya. Yang ketiga, memadamkan peralatan listrik setelah digunakan. Ya, kenapa? Karena peralatan listrik yang setelah digunakan tidak dipadamkan itu masih ada aliran listriknya ya. Jadi nanti bisa mengganggu keselamatan, bisa juga boros listrik ya. Jadi nanti kalau tidak dipadamkan bisa juga menjadi boros listrik ya. Yang keempat, tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala. Nah, ini juga ya harus dipadamkan tadi ya. Nah, sekarang amati poster hemat air berikut ini ya. Nah, bagaimana kita cara menghemat air? Nah, kalian bisa melihat di poster ini. Yang pertama, manfaatkan air secara optimal ya. Pastikan keran sudah tertutup setelah digunakan. Kemudian yang kedua, cara hemat air yang kedua, ketika kita mencuci pakaian, itu gunakan mesin cuci saat pakaian kotor telah cukup banyak. Jadi pakaian kotornya udah banyak, baru kita cuci menggunakan mesin cuci ya, supaya kita hemat air. Kemudian yang ketiga, jika cucian banyak, pakai saja 3 ember. Yang pertama untuk merendam dengan sabun ya. Yang kedua untuk membersihkan dan yang ketiga untuk membilas. Ini juga bisa menghemat air. Yang keempat ya, usahakan mandi dengan pancuran dan tidak berendam. Kenapa? Karena ya, mandi dengan berendam air itu paling boros. Dan kalau mandi dengan gayung itu 3 kali lebih boros. Nah, jadi yang paling hemat yang mana? Menggunakan pancuran ya. Jadi mandi dengan menggunakan pancuran itu paling hemat ya. Yang kelima ya, setelah kamu gosok gigi atau pada saat kamu gosok gigi, cuci muka atau mencukur ya, itu pastikan keran air tertutup. Jadi ketika kalian menggosok gigi ya, itu kerannya ditutup dulu, airnya jangan dibiarkan mengalir ya. Kemudian setelah selesai
kamu menggosok gigi, kira-kira kamu mau berkumur, baru kamu hidupkan lagi dan kamu berkumur-kumur, kemudian matikan. Begitu juga ketika mencuci muka atau mencukur ya. Kenapa? Karena pada umumnya 1 menit air itu mengalir sebanyak 9 liter ya. Jadi apabila kerannya tetap terbuka, maka dalam 1 menit kamu akan membuang air sebanyak 9 liter ya. Jadi boros air ya. Kemudian yang keenam, lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember ya. Jadi kalau mencuci mobil itu sebaiknya menggunakan lap dan ember ya. Karena mengguyur mobil 15 menit berarti beratus-ratus liter air terbuang, apalagi menggunakan selang yang debit airnya cukup keras ya nak ya, cukup deras. Nah itu juga akan membuat kita boros air. Nah itu tadi adalah salah satu contoh poster ya, posternya tentang hemat air. Nah apa itu poster? Poster itu adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan ya di atas kertas yang berukuran besar yang digantung atau ditempel. Nah poster ini menggunakan kata-kata yang singkat, padat, jelas, dan menarik ya. Menarik karena kalian boleh mewarnai ya, kemudian membuat gambar yang sebagus mungkin supaya posternya menjadi menarik ya. Nah bagaimana langkah-langkah membuat poster yang menarik itu? Yang pertama, poster sebaiknya berwarna cerah karena akan menarik perhatian orang untuk membacanya. Yang kedua, gambar atau tulisan dibuat sesuai tema dan ukuran poster. Yang ketiga, tulisan dibuat dengan kalimat efektif, singkat, dan jelas. Anak Indonesia, anak merdeka, satu 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 bangsa, satu bahasa. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan lagu Anak Indonesia ya. Nah, di dalam lagu tersebut terdapat pola irama dan ketukan ya. Irama itu adalah rangkaian bunyi yang teratur. Sedangkan pola irama adalah panjang pendeknya bunyi sebuah lagu. Pola ini biasanya terbentuk ya dari bunyi nada yang teratur dan berulang-ulang. Jadi jika bunyi nadanya teratur dan berulang-ulang, ini akan membentuk sebuah pola. Ya. Nah, panjang pendek bunyi itu dihitung berdasarkan ketukan. Pola irama dalam sebuah lagu umumnya ada 2/4, 4/4, 3/4, dan 6/8. Nah, biasanya ini yang pola 2/4 ini dinamakan memiliki birama 2 ya. Jadi birama 2 itu artinya memiliki 2 hitungan ya. Jadi 2 hitungan. Jadi pola irama 2/4 itu memiliki 2 hitungan. Jadi dalam satu birama terdapat 2 ketukan. Nah, ini contohnya ya. Mi 1 ketukan, sol 1 ketukan. Jadi dalam satu birama ini yang ditandai atau dibatasi dengan garis ini nih,
namanya satu birama. Dalam satu birama ini terdapat 2 ketukan, ya, mi, sol, dan mi, re, ya. Kemudian birama 3. Birama 3 ini memiliki 3 hitungan, ya. Jadi pola iramanya 3/4. Contoh, nih, ada 3 hitungan. Jadi ada 3 ketukan di dalam satu birama. Nah, contohnya ini, do, si, si. Jadi dalam satu birama ini ada 3 nada yang nilainya 3 ketukan, ya. Kemudian do, si, la, ya. Yang berikutnya adalah birama 4, itu memiliki 4 hitungan, ya. Jadi pola irama 4/4 atau birama 4 ini memiliki 4 hitungan. Artinya dalam satu birama ini terdapat 4 ketukan, ya. Ini nadanya mi, nadanya ini maaf, sol, mi, fa, sol. Jadi ada 4, ya. Ini mi, do, si. Jadi gitu ya, Nak, ya. Berikutnya adalah pemanfaatan sumber daya alam, ya. Sumber daya alam juga dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Karena itu sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan bijak. Nah, di sini Ibu ambil contoh adalah sumber daya alam batu bara. Sekarang coba kita lihat apa saja manfaat batu bara ini dalam kehidupan sehari-hari, ya. Yang pertama, batu bara menghasilkan metanol, bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri, ya. Kemudian searah jarum jam, ya, Ibu membacakannya. Bahan bakar kompor briket. Jadi manfaat yang kedua dari batu bara ini adalah bahan bakar kompor briket. Untuk apa? Untuk memasak, ya. Jadi memasak makanan, ya, kebutuhan sehari-hari. Manfaat berikutnya adalah sebagai pembangkit listrik, ya. Jadi bahan bakar untuk membangkit tenaga listrik, pembangkit tenaga listrik. Jadi manfaat batu bara yang berikutnya, yang ketiga adalah pembangkit listrik. Gunakan sebagai apa? Bahan bakar untuk pembangkit listrik. Yang keempat, manfaat dari batu bara adalah menghasilkan gas, ya. Jadi bahan bakar gas yang dihasilkan oleh batu bara ini digunakan untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Nah, anak-anak, selain ya sumber daya alam batu bara, ya, yang dimanfaatkan untuk kegiatan manusia, kegiatan perekonomian manusia, ya. Ada beberapa kegiatan perekonomian yang lainnya. Yang pertama, ini contoh yang pertama, pertanian padi. Ya, apa saja sumber daya alam yang dimanfaatkan? Ada matahari, ya, air, tanah, udara, kotoran hewan, kerbau. Nah, dalam kegiatan pertanian padi ini, matahari digunakan untuk apa? Untuk pertumbuhan padi, ya, untuk pembangkit listrik, dan untuk menerangi lingkungan. Air dimanfaatkan untuk mengaliri lahan pertanian padi tadi, ya. Kemudian tanah ini sebagai media tanam padi. Udara dimanfaatkan, ya, sebagai sumber karbon dioksida untuk berfotosintesis dan oksigen untuk pernapasan, ya, makhluk hidup termasuk tumbuhan. Kemudian kotoran hewan ini bisa digunakan untuk pupuk, ya. Kemudian kerbau dimanfaatkan untuk apa? Untuk sumber tenaga bagi petani untuk membajak sawah, ya. Kemudian juga sebagai bahan makanan, ya. Daging kerbau bisa dimakan oleh petani dan oleh kita semua, ya. Kegiatan perekonomian yang berikutnya adalah pembuatan ikan asin, ya. Pembuatan ikan asin, sumber daya alam yang dimanfaatkan adalah yang pertama kayu. Kayu itu dimanfaatkan untuk apa? Untuk bahan pembuat anyaman tempat pengeringan ikan. Nah, yang kedua garam. Garam itu dimanfaatkan untuk mengawetkan ikan asin, ya. Kemudian
panas matahari untuk mengeringkan ikan asin. Kegiatan berikutnya adalah pembuatan pakaian. Nah, sumber daya alam yang dimanfaatkan, kapas. Kapas ini sebagai bahan baku pembuatan kain dan benang ya. Kemudian logam. Logam bahan baku pembuatan jarum jahit, gunting, dan meja jahit ya. Kemudian plastik. Nah, plastik ini sebagai bahan baku pembuatan kancing untuk pakaian ya. Kegiatan berikutnya transportasi. Sumber daya alam yang dimanfaatkan adalah logam dan minyak bumi ya. Logam ini untuk apa? Untuk pembuatan alat transportasi. Minyak bumi untuk apa? Untuk bahan utama pembuatan bahan bakar ya. Kegiatan berikutnya adalah pembuatan patung ya. Apa saja sumber daya alam yang dimanfaatkan ya? Ada tanah, ada kayu, ada batu ya. Jadi patung itu bisa dibuat dari tanah, bisa dibuat dari kayu, bisa dibuat dari batu ya. Jadi tanah, kayu, batu tadi termasuk untuk bahan baku pemanfaatan patung. Kemudian yang berikutnya adalah besi atau baja, dimanfaatkan untuk bahan baku untuk pembuatan pahat ya. Nah, poster ya, itu kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita ya, yang dinamakan dengan kampanye ya. Jadi mengampanyekan isi poster itu dengan cara apa? Menyampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, pahami isi poster dengan baik ya. Kemudian yang kedua, bicarakan isi poster dengan jelas dan efektif. Dan yang ketiga, sampaikan dengan bahasa yang baik dan santun serta tidak terlalu cepat. Selanjutnya adalah kerjasama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban ya. Jadi setiap manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap penggunaan sumber energi. Apa haknya? Yaitu menggunakan sumber energi sesuai kebutuhan. Nah, kewajibannya apa? Yaitu menghemat energi. Nah, anak-anak, sampai di sini ya. Mudah-mudahan kalian dapat memahami pembelajaran kita kali ini ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.